한국팀을 이기기 위해 일부러 안 좋은 숙소와 연습장을 배정했다는 장면에서도 인도네시아 시청자들은 마음이 상했습니다. 해당 방송국의 소셜미디어 계정엔 사과하라는 인도네시아 시청자들의 항의가 이어졌습니다. Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Pada episode kali ini sudah bergabung kembali dengan saya, admin dari Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik, Mas? Puji Tuhan, sehat-sehat nih. Wah, kita udah kurang lebih seminggu sampai 2 minggu ini kayaknya nggak ketemu ya, nggak bicara-bicara kayak seperti ini ya, walaupun lewat WA ataupun lewat DM ini kita sering ngobrol nih. Gimana, Mas? Ya, 2 minggu ini sih sebenarnya sih banyak film yang sebenarnya bisa kita bahas banyak sih, Mas, sebenarnya, Mas. Tapi kali ini, malam ini kayaknya kita lagi mau bahasa ini kita unfinished nih, Mas. Ada yang unfinished nih, Mas, ya. Unfinished business, Mas, ini, Mas. Unfinished business. Iya nih. Berarti ternyata dalam 2 minggu ini, atau kita bilang minggu lalu, ini ada satu peristiwa yang melibatkan sebuah drama Korea atau serial K-drama ini yang waktu itu sempat kita bahas, bahkan sempat kita puji-puji nih, karena mempunyai tema ataupun mempunyai premis yang cukup menjanjikan. Nah, serial ini kan berjudulnya Rocket Boys, di mana ternyata itu pas waktu kita bahas di episode pertamanya, itu memang sangat-sangat, dalam arti kita bilang ini unik dan lain-lain. Dan berjalan episode 1, 2, 3, 4 itu masih aman-aman saja. Akan tetapi pas episode kelima, ini yang menjadi tanda kutip blunder. Apalagi terutama untuk negara kita nih, negara Indonesia. Karena ada adegan di mana mereka itu menjelekkan negara Indonesia dengan berkata bahwa saat bertanding di Indonesia atau di Jakarta, mereka diberikan penginapan yang jelek, dalam arti terus habis itu diberikan tempat latihan yang panas, yang tidak layak, yang tua, terus belum lagi juga penontonnya katanya kasar, terus habis itu ditambah juga skornya jomplang banget tuh, istilahnya benar-benar jomplang lah ya. Terus belum lagi memakai kebaya tapi kok istilahnya sembarangan, ngasal, bahkan pakai mahkotanya pun ngasal istilahnya. Bukan ekspresi yang jutek lagi, ekspresi yang lagi kayak lagi sakit lagi. Iya, pas yang lagi dihuhuin itu kok kayaknya agak-agak antipati gitu, istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau menurut Mas sendiri ini kejadian ini apakah normal dalam sebuah film? Apakah ini sudah termasuk di luar batas nih? Sebelumnya kan kita pernah bahas ya, Mas ya, waktu yang tadi Mas bilang di episode awal pembahasan kita, reaksi kita ketika kita nonton episode pertama ya, Mas ya. Ini sejujurnya kalau kita ambil tarik ke belakang lagi, Mas, ini kebalikan, Mas, apa yang kita ngomong, Mas. Waktu ke-1 kita puji filmnya, puji drakornya, kita tuh sedikit kritik ke produser rumah produksi Indonesia. Betul. Karena istilahnya kenapa mereka tuh nggak pikiran bikin serial badminton lah, salah satu contohnya ya, yang notabene adalah kebanggaan bangsa Indonesia, Mas, olahraga nomor 1 lah kita bilang lah. Nah, ini tiba-tiba di episode kelima dan kabar ini kan langsung jeder ibaratnya. Mas. Ini sih tanggapan gue sih memang apa yang Mas bilang ya, seperti tadi menjelekkan nama negara Indonesia secara to the point. Mereka bukan cuma sekali ini melakukan hal ini. Penonton kenapa bisa seperti itu? Itu namanya nggak sopan atau sopan santun. Terus ditampilkan gimana itu penonton tuh pasti akan bikin lu tuh bikin sewor di lapangan, penontonnya dibuat seperti itu kesannya. Terus skor pertandingannya seolah telak banget menangnya, padahal dia di fur lagi sakit lagi, Mas. Lagi kepala sakit lagi, di fur telak lagi 21727 lagi. 217. Ya menurut gue sih ini sedikit ada kayak ini, Mas ya. Kalau gue lihat sih ini ada sedikit propaganda sih, Mas, gue bilang, Mas. Propaganda, tapi entah ya apa tujuannya, Mas.
gue masih emas itu banyak tuh ABCD itu maksud tuh apa gitu. Kenapa sang produser atau penulisnya atau sutradara itu melakukan hal ini, Mas? Apakah memang dia punya kebiasaan kayak yang Mas bilang, ya mereka negara ini memang punya kebiasaan untuk merendahkan atau menganggap dia paling superior, atau dia ada yang bilang juga ada yang terinspirasi dari kejadian di Korea juga ada, katanya ada Mas, ada yang bilang tuh Mas, pertandingan tunggal putri tahun 2016 atau 2017 antara putri apa tuh, pokoknya lawan Korean putri. Katanya ada yang bilang terinspirasi dari situ waktu dia tanding ke Jakarta. Atau dia mau berusaha mencari perhatian nih, mau buat viral gitu Mas. Mau buat viral dengan cara seperti itu, tapi ternyata dia blunder gitu Mas. Soalnya emang pertama kali kan kita kan pasti kan mikir kita nggak mau istilahnya berpikiran negatif, kita pikir apakah ini beneran terjadi gak nih dengan di negara kita nih, dalam arti kita sebagai tuan rumah pernah gak melakukan hal itu. Ternyata itu kalau dilihat dari sejarah-sejarahnya itu ternyata malah Indonesia itu sempat mendapat pujian deh, yang waktu kita mengadakan pertandingan bulu tangkis tuh menjadi tuan rumah, itu justru menjadi pujian bahwa segala macam fasilitasinya itu bagus. Dan misalkan kalau bilang ingin mencari perhatian dengan blunder, ya itu menurut saya sih itu benar-benar cara yang salah. Karena seperti ini, bila misalkan kita tahu lah tokoh utamanya adalah Korea Selatan. Oke, kita udah tahu musuhnya mau dari negara manapun pasti ada musuh. Dan tapi permasalahan itu adalah biasanya itu lawannya itu, antagonisnya itu adalah sosok, bukan suatu negara. Dalam arti oknum. Misalkan ternyata itu lawan tandingnya itu orangnya curang, lawan tandingnya nih. Atau lawan tandingnya itu membayar wasit. Jadi itu sosok wasitnya nih yang curang nih. Sosok wasitnya yang bayar. Atau misalnya lawan tandingnya itu nggak sportif, kalah marah-marah segala macam, itu mungkin. Tapi kalau misalkan ini kan menggambarkannya itu adalah seolah-olah itu negara Indonesia yang seperti itu. Negara Indonesia dari penonton lah, dari pemerintahannya lah, dalam arti dari yang memfasilitasi, kan pasti kan kalau kita ngomong pertandingan besar itu pasti kan kita ngomong negara yang memfasilitasi, benar ya? Nah kalau itu jadi menurut saya sih kesalahannya adalah seperti itu. Karena gini, ada beberapa netizen Indonesia yang menganggap orang-orang atau istilahnya para warga Indonesia yang marah terhadap drakor ini, mereka bilang lebay. Mereka bilang, ngapain lebay lo? Ini kan cuma film, ini kan cuma drama. Lu lihat dong, film Amerika itu sering tuh dari tahun 90-an sampai sekarang ini cari musuh, misalkan negara Rusia, negara Timur Tengah, terus negara China dan lain-lain tuh. Tapi kalau kita lihat-lihat itu kayaknya feel-nya beda, karena mereka itu misalkan ini ada teroris ini dari Rusia, tapi ini teroris oknum, bukan negara Rusia yang sengaja mengirimkan penjahat, misalnya kayak gitu-gitu tuh, kebanyakan rata-rata. Dan emang benar sih nggak ngerti nih. Dan netizen itu menganggap orang-orang yang marah yang bahkan sampai membuat IMDb ya, itu poinnya itu 1.5/10 loh. Bukan 1.5/5. 1.5/10 itu benar-benar itu. Sampai akhirnya itu ada yang resist raket, segala macam judulnya dirubah-rubah tuh ya. Ini benar-benar fenomenal sih. Nah, kalau dari Mas sendiri misalkan melihat netizen yang bilang, kalian lebay nih, ngapain sih bereaksi kayak gitu? Itu menurut Mas gimana, Mas? Kalau itu sih menurut gue sih dia lebih kayak nggak tahu akar permasalahan secara mendalamnya. Gue rasa mereka tuh nggak terlalu mendalami ya Mas. Mereka tuh taunya ada adegan tuh kayak dia cuma anggap sebagai angin lewat Mas, membuat Mas. Jadi itu nggak secara kita nggak ngomong kayak sejarah, nggak ngomongin kayak masalah yang jadi secara ambil gampangnya Mas, kayak berarti kayak film kan banyak tuh film mafia Rusia, mafia Italia, Afrika mungkin ya, yang kayak kemarin Captain Phillips pun yang sampai ekstrimnya kan Captain Phillips dari Somalia itu kan, tapi kan mereka seperti yang Mas bilang nggak jelekin negaranya Mas, lebih ke kelompoknya yang berasal dari Somalia, ibaratnya kayak gitu Mas. Kalau ini
Oknum bener ya. kata Mas, bukan dia, kalau masih mending kalau itu ternyata kita balik lagi ke episode pertama Mas ya, si rambut pirang saya mau bahas dendam, ternyata si pirangnya jahat nih, dia dari Indonesia. Dia Betul. itu jahat. Nah itu dia curangin, terus dibikin cedera, dia kerja sama orang hotel, dimatiin AC-nya, diapain. Nah itu wajar kalau walaupun si bule dari Indonesia, karena dia Hmm. lebih menitik beratkan tuh ke Oknum. individunya tersebut. Hmm. Kali ini jelas-jelas 100% udah no doubt lagi, no debat ya kalau kata Abdel ya. Ini 100% fix dari negara Mas di bawah Mas. Ini berkali-kali dan berulang loh Mas. Mereka nggak cuma sekali. Terus Hmm. sebelum adegan itu ada Jakarta Indonesia, Jakarta Hmm. Open, Jakarta Yacht turnamen kayak gitu. Hmm. Hmm. Itu menggambarkan banget menurut gue. Terus dari yang adegan dia telepon walaupun tuh halus, tapi itu juga bagian dari itu Mas, yang dia teleponan tuh yang lagi di teranjang itu tuh. Siap gak lagi pusing nih ya nih, siap gak besok terima ini apa cercaan dari dia cemooh bla bla bla. Itu halus tuh, cara halus, tapi tuh bagian tuh kalau ibaratnya udah kerangka tuh tulang-tulangnya tuh Mas. Soalnya kalau kita lihat di pertandingan itu biasanya itu setahu saya sih cuman teriak slogan-slogan bisa Indonesia, beng 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 gitu ya. Kan Kayak nggak ada. gue sebagai Kenapa? salah satu pecinta badminton memang yang seperti gue bahas di podcast gue yang kemarin tuh Mas, yang waktu episode pertama ya, ada dulu favorit gue satu ganda putra ya, Edi, kalau Mas bisa lihat di YouTube juga, kalian mendengar bisa lihat di YouTube, Edi Hartono Gunawan ya. Itu ganda putra. Nah si Gunawan ini tipenya memang kadang suka provokasi Mas, jadi tuh suka tangannya gini nih, menang ngadep ke arah lawan, terus penonton digini-giniin pas lagi dia lagi smash, gitu tuh. Itu emang ada, tapi ya sebatas penonton. Bagi gue penonton tuan rumah seperti itu wajar bagi gue. Itu bagian dari sebuah euforia dalam menonton pertandingan yang di dalamnya ada tuan rumah atau ada atlet favoritnya Mas. Betul. Dan yang pastinya kan nggak misalnya mengejek misalnya nama lawannya, misalnya si B, dasar si B lagi pertandingan gitu kan nggak mungkin ngejek-ngejek kayak gitu kan. Enggak sampai gitu. Misalnya misalkan ganyang si B atau misalnya kasar-kasar kan gitu kan, dasar nih B nih, enggak. Tapi saya dia lebih semangat misalnya smash kayak kan gitu kan ya. Terus kayak gitu. Atau menyebutkan nama negara Indonesia, misalnya bahkan jarang menyebutkan nama atletnya loh ya, seingat saya ya. Ada beberapa. Nah, ada beberapa yang ini tapi kayaknya lebih menyebutkan ke negara. Nah, seperti itu sih. Itu kalau yang sering kita nonton sih seperti itu. Nggak tahu nih kalau di balik layarnya apakah. Enggak juga kalau waktu pertandingan saya di Malaysia atau ya gue sih di Malaysia Mas ya. Itu juga penonton tuan rumah Malaysia juga begitu, kayak wajar. Jadi tiap tuan rumah memang seperti itu wajar dari sisi penontonnya. Tapi kalau dari sisi yang seperti tadi propaganda atau menjelekkan sistem suatu hal yang kayaknya tuh memindset orang yang nonton tuh nganggap tuh Indonesia jadi jelek banget negaranya Mas. Ini sih juga ada di salah satu drakor lain juga nih, dalam arti di mana saat ada pertandingan catur go itu nama ke Rusia, diceritakan bahwa di Rusia itu sengaja kamarnya dimatikan pemanasnya supaya atletnya itu kedinginan, nggak bisa tidur, supaya kalah, dalam arti terus dibuat tidak nyaman. Nah itu ada juga kayak gitu tuh. Nah saya sebenarnya itu awalnya itu nggak bisa ngomong dalam arti apakah memang mungkin ya, apakah itu bisa beneran terjadi apa enggak. Sekarang pun kan kita pasti kan awal-awal berpikir apakah ini beneran terjadi apa enggak, tapi ternyata itu dibantah atau istilahnya banyak sanggahan bahwa ini malah Indonesia dipuji segala macam dalam dalam sebagai tuan rumah seperti itu. Nah ini sih cukup disayangkan sih Mas ya. Iya sih, padahal gue udah kasih nilai 9,5 dari 10 episode 1. Dan itu memang 1,5 jam itu tipe film gue banget waktu episode pertama ya. Kebersamaan, humornya ringan, terus tema badminton yang dibahas, dimana kita jadi jelekin Indonesia kesannya Mas. Kenapa produser nggak pikiran sih bahas serial badminton gitu loh. Nah, anti klimaks berbalik langsung. Nah,
Sekarang kan juga dibilang kan apa, SBS sempat Minta maaf. minta maaf. Nah, Tapi banyak yang komplain juga Mas tentang minta maafnya tuh di kolom komentar. itu dia kan, dia kan minta maafnya bukan melalui postingan istilahnya yang resmi lah ya, postingan yang resmi atau yang istilahnya yang seolah-olah itu beneran niat lah. Kalau ini malah di kolom komentar, dan itu sebesar SBS loh dalam arti. Dan Seolah-olah gini Mas, seolah-olah kayak nggak mau diketahuin publik Korea asli gitu loh. Jadi pakai bahasa Indonesia lagi. Jadi seolah-olah tuh mereka nggak mau hal ini diketahui oleh publik aslinya mereka gitu kayaknya. Soalnya sekarang juga publik dari mereka juga mengkritik hal itu sih, dari orang-orang netizen Korea Selatannya pun sepertinya sudah gerah juga nih, karena Indonesia juga mungkin cukup berpengaruh juga Di bangsa drakor ya. Nah, dan selain itu juga memang mungkin mereka sudah melihat ini ada sesuatu nih seperti itu. Kenapa nih? Tapi Walaupun memang tadi pagi ada lagi komplainan lagi tuh Mas. kenapa? World Badminton Federation malah muji nonton Rocket Boy, itu tambah diserang lagi sama netizen tuh. Nah, yang itu saya belum tahu tuh. Oh, jadi mereka pagi tadi gue baca berita tuh di salah satu portal berita tuh bahwa Instagramnya BWF ya, Badminton World Federation tuh diserbu netizen 62 lagi karena mempopulerkan, ayo nih nonton film yang sangat bagus nih, film Rocket Boy, film badminton banget, bla bla bla. Kok gitu dia kasih promosi tentang film itu tadi pagi Mas. Oh ya? Kenapa? Dia malah nggak baca situasi yang terjadi ya. Mungkin apa justru itu, mungkin apakah SBS tanda kutip minta bantuan atau gimana, kan nggak ngerti juga ya. Iya bisa loh. Nah, itu gila Mas, itu aku lihat di kolom tuh semuanya tuh nggak ada yang setuju sama perlakuan itu Mas. oh ini saya baru baca nih, bener nih, serial drama Korea Rocket Boys yang mengecewakan pecinta bulu tangkis Indonesia ternyata didukung oleh Badminton World Federation atau BWF. Iya, malah Dukungan ini terlihat dalam unggahan di akun resmi Instagram mereka, BWF Official, pada Senin 21 Juni 2021 kemarin ya. Iya. Hebohnya tadi serangnya tadi pagi. Senin adalah hari hashtag Rocket Boys. Apakah kalian pernah seheboh Rocket Boys saat melihat lapangan bulu tangkis? Tulis mereka. Wow. Ini induk olahraga dunianya malah dukung itu Mas. Mereka ngeh atau apa ya? Waduh. Kemarin kan, soalnya kan Indonesia juga kemarin kan dipaksa mundur pas di All England ya, padahal ya. Itu juga kan masih menyimpan duka dan kekecewaan dari para netizen Mas itu Mas, atau penggemar bulu tangkis Mas. Iya, soalnya kan kemarin kan juga ya tadi itu di All England itu kan mereka kan tim kita kan dilarang ikut semua ya, karena ada di satu pesawat itu ada satu penumpang yang positif COVID ya. Dan nggak ada ampun seperti itu. Iya. Dan sekarang ini nggak tahu nih kalau yang ini nih BWS nih. Sadis Mas ini. Kenapa? Kalau gue sih Mas, halo Mas. Iya. Mas, udah mau nonton lagi Mas, jujur Mas. Ya saya juga udah nggak nonton lagi sih. Kemarin kan episode yang ke-7 ya, itu udah saya nggak tonton lagi sih. Kayak udah mungkin ya udah lupakan aja dulu deh, seperti itu sih. Dulu deh, kayak minta maaf kayak, atau kayaknya dia kayak ngajak perangnya tuh, bukan ngajak perangnya sih, tuh kayak permintaan maafnya juga kayak nggak tulus-tulus banget ya, kayak gitu Mas ya. Apa gitu, nggak kasih solusi yang lebih baik gitu Mas. Seolah-olah kayak yang tadi aku bilang, seolah dia nggak mau kayak pakai bahasa Indonesia, seolah biar nama baik SBS tetap baik di mata internasional Mas.
Kalau dari memakai bahasa Indonesia sih saya setuju karena supaya dia menghormati karena perminta maaf kepada orang Indonesia ya gitu dia harus memakai bahasa Indonesia. Tapi caranya itu melalui di kolom komentar itu ya menurut saya ya itu ibaratnya kayak main-main aja dalam arti. Iya sih, iya harusnya di feeds lah minimal ya Mas ya, di feed lah. Iya harus minimal itu harus di feed dan istilahnya harus tulisan besar gitu foto dalam arti. Dan mungkin mereka menurut saya mereka nggak merasa bersalah sih menurut saya sih. Dengan cara mereka kayak gitu, mereka cuman basa-basi sih menurut saya sih. Kayak cuma nganggap netizen alay-alay nih gitu kan. Padahal kan ada yang bilang gini, ada yang bilang lu gimana sih itu kan fiksi, dia ngomongin gitu ya. Lu fiksi kok lu percaya banget, maksudnya lu baperan banget loh jangan salah loh. Warga Korea pun itu ada beberapa drakor itu walaupun fiksi dia nyerempet sejarah tapi difiksiin kayak Joseon Exorcist ya. Terus ada yang Queen apa gitu. Itu dia interview Mas, itu dikomplain itu dari interview pada marah. Tapi itu Korea Utara sih. Oh, yang interview beda. Interview itu kan Korea Utara. Enggak, dalam publik Korea Selatan pun itu sangat misalnya kayak ada penggunaan lambang matahari terbit segala macam Jepang karena mereka ada permasalahan tuh atau istilahnya tadi itu sejarah tanda kutip dibelokin padahal itu kan kita udah tahu itu kan ini kan film kan fiksi tapi mereka sendiri tuh kalau sejarahnya diputar balikin atau gimana mereka marah tuh terhadap negaranya sendiri tuh terhadap rumah produksinya negara mereka. Tapi kalau yang ini dibilang ini kita lebay, loh mereka aja marah terhadap kalau digituin. Nah, seperti itu sih. Agak disayangkan sih Mas ya. Itu bikin kayaknya tuh kita sebagai netizen plus 62 bagian dari netizen plus 62 kayak jadi ini Mas. Kayak nggak sepenuh hati memaafkan Mas. Kayak sedikit apalagi para pecinta drakor ya kalau yang garis keras yang tadi komplain tuh jadi pengaruh loh Mas. Nonton drakornya pasti tuh agak menurun Mas. Nah mungkin juga nggak mereka sengaja blunder atau istilahnya wah biar tambah ditonton nih biar orang-orang Indonesia penasaran nontonin semua nih saya sampai habis tuh sekalian dimaki-maki nggak apa-apa yang penting ditontonin. Iya tuh bisa juga. Mas, bisa ya. Dia keviralan atau buat kehebohan Mas. Coba deh jajal yuk. Pandemi gini gitu. Soalnya kan pilihannya antara dua. Nanti apakah makin benci, makin ditonton supaya bisa dicela, akhirnya kan mereka untung juga. Atau istilahnya ya udah enough is enough, kita nggak usah tonton lagi. Seperti itu ya Mas ya? Iya, tapi dia coba kasih opsi namanya viral apapun itu di dunia hiburan pasti ada sisi-sisi yang malah jadi naikkan tuh gens mereka gitu gennya Mas. Oke. Nah, jadi nih kita nggak usah nonton ya? Udah nggak usah deh. Untuk yang ini tapi sih tetap untuk film Drakolen kita tonton. Tapi untuk yang ini kita stop deh Mas. Ya. Sampai kapan? Kalau sampai mereka keluarin bener-bener minta maaf gimana? Sejujurnya filmnya sih nih gue suka sih Mas kebersamaan dalam rumah tuh ada berapa orang. Tipe-tipe film gue banget Mas. Filmnya ringan 1,5 jam tuh nggak berasa. Tapi karena hal ini jadi bikin gue ilfil Mas. Kalau pacaran ibaratnya nih ilfil Mas gue Mas. Perlu ada hukuman sosial nggak? Ya tadi itu seperti kita stop Indonesia sebagai pangsa pasar yang cukup tinggi stop misalnya enough gitu. Kita untuk rakyat boys jangan tonton di jalur legal. Iya. Kalau untuk lembaga survei mereka pasti mereka juga sudah memperhitungkan pasti banyak yang maksudnya tuh kayak contohnya deh IMDb bisa 1,5 itu kan mencoreng nama mereka loh. IMDb 1,5 terus diganti namanya itu Racist Boys. Racist Boys. Itu udah salah satu bagian hukuman yang sangat telak sih Mas. Google usersnya 8%. Itu dalam Mas. Itu usernya jujur ya. Karena diserang bertubi-tubi jarang loh Mas. Mas lihat deh jarang kan. Sebuah film begitu dikritik sampai turun rating kayak gitu. Betul. Gila, ya,
the power of plus 62 Mas itu Mas. Dan yang pasti sih gini, menurut saya sih jangan sampai kita terjebak, wah ini gue benci sama film ini, gue sengaja gue mau nonton nih, gue mau tahu nih jeleknya apalagi nih biar gue celah nih. Sebaiknya jangan, mendingan gak usah tonton ya, karena kalau kita nonton berarti kan rating dia itu Tinggi. naik. Ya dalam arti apalagi kalau kita nontonnya di istilahnya yang di Netflix, istilah yang resmi, yang legal segala macam, itu akhirnya kan malah meningkatkan mereka. Jangan berpikir wah ini gue benci nih, gue tontonin terus gue mau lihat tiap detiknya kayak gimana, dikomenin. Nah itu akhirnya kan mereka viral. Jangan. Diserang Mas malah ya, Netflixnya nggak diserang malah ya. Netflixnya enggak. Kenapa ya? Ya karena mereka gimana Mas, secara itu dia nayangin kan. Nah, itu bisa juga. Teman dalam arti mungkin mereka lebih ke SBS sebagai rumah produksi sih, mungkin sih. Netflix sama sekali nggak diserang loh Mas, hebat loh Mas. Untungnya enggak. Tapi Netflixnya jadi itu nambah itu Mas, secara langsung tuh kalau dia diserang itu nambah itu loh Mas, apa namanya? Nambah dia punya nama loh Mas, Netflixnya secara nggak langsung loh Mas. Nambah ya. dan saya rasa juga pasti mereka senang ada kayak gini. Bahasa kasar. Kayak gini-gini ya, mereka tuh di tengah-tengah, pihak yang diam aja, yang pihak nggak terlalu banyak ngomong, tapi mengambil sebuah keuntungan bagi gue sih Mas ya. Ya sama aja kan kayak misalnya yang waktu itu film 365 Days. Akhirnya kan banyak yang nyela, banyak bilang film apaan gini, tapi akhirnya banyak yang penasaran. Dan akhirnya itu banyak yang penonton di Netflix itu jadi tinggi tuh. Bener kan Mas ya? Itu kan tetap sampai top tuh. Atau misalnya ada film yang ya tadi itu, dalam arti ada orang ini kalau yang jelek-jelek kadang-kadang itu malah lebih penasaran nih, ini kasus-kasus apa nih, penasaran, diperhatiin benar-benar. Nah kalau menurut saya sih ada kalanya itu ya udah mendingan nggak usah dipantengin lagi, udah seperti itu. Maksudnya kita nggak usah. Ini sih Mas, itu gue rasa tuh ada permainan orang dalam sih Mas, yang sampai pihak Federasi Bulu Tangkis Dunia tuh sampai memperkenalkan film itu kemarin Mas, hari Senin Mas. Nah itu benar-benar blunder juga sih itu. Saya juga benar-benar masih bingung nih kenapa nih, karena saya pribadi baru baca nih, karena Mas tadi ngomong gitu saya cari ternyata beneran ada. Nah itu nggak tahu nih, kita lihat dramanya ini mungkin masih berkembang nih 1 minggu ke depan nih, yang tadi itu tuh Badminton Federation itu tuh. Soalnya ini ibaratnya kalau gue lihat di kolom komentar yang kemarin gue bahas itu Mas, itu mereka kecewa itu bukan kecewa yang dewasa, bukan kecewa yang biasa aja Mas. Tingkat kekecewaan mereka tuh yang ibaratnya tuh debut ubun-ubun Mas, kalau gue lihat Mas. Apapun kalau kayak namanya pacaran ya, kesalahan mereka yang dulu tuh langsung di ini Mas, kayak ibaratnya kalau orang pacaran tuh kesalahan dia atau tipikal dia atau kebiasaan yang jelek tuh langsung dibuka semua gitu Mas. Nah itulah yang tadi yang justru ibaratnya tuh wajar nih Korea. Itulah yang nanti kita nantikan nih, karena sekarang ini zamannya internet segala macam, yaitu akan dikorek segala macam, misalnya segala macam permasalahan. Kayak waktu itu kan ternyata itu pas Taufik Hidayat kan ternyata dicurangin pas waktu bertanding, pas saat tuan rumahnya Korea Selatan tuh merasa dicurangi oleh hakim garisnya, sampai Taufik Hidayat pun marah. Nah, kayak gitu-gitu kan, kok di sini malah sebaliknya, di sini beritanya seperti ini nih, yang kenyataan ada nih, seperti itu. Sampai ada yang membawa Piala Dunia tahun 2002, Mas, waktu sebagai tuan rumah Korea Selatan diduga tuh mencurangi negara-negara lain, Mas. Nah, kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu tuh, apakah beneran play victim, dalam arti pura-pura, misalnya ingin menjungkir balikan segala macam, ya kita nggak ngerti. Apalagi kan SBS kan juga negara punya SBS ya. Iya, kayak ibaratnya TVRI-nya kali ya di Korea ya. Nah, itu kan jadi kan tanda tanya besar. Why? Kenapa nih? Kenapa kalau itu tanggung jawab penulis naskah, kenapa bisa sampai direalisasikan seperti itu? Wajib di stop gak Mas harusnya Mas? Mereka tuh kalau permintaan maafnya tuh ibaratnya tiba-tiba akan kayak lebih baik mungkin ya stop dulu sampai akan diberitakan lebih lanjut tuh, mungkin menurut gue orang Indonesia lebih bisa menerima kalau gitu Mas ya, di stop dulu ya. Saya nggak tahu apakah misalkan di stop ataukah episode 5 itu benar-benar dihapus dari episode itu.
Nah, saya nggak tahu kalau perminta maafnya benar-benar dari petinggi SBS benar-benar perminta maaf yang resmi. Nah, itu saya nggak tahu tuh apakah masih bisa dimaafkan apa enggak seperti itu. Atau memang kita sebagai hukuman sosial itu ya Rakyat Boys ini kita kita nggak nonton dalam arti untuk rakyat Indonesia seperti itu sih. Nah itu saya sih nggak bisa ngomong, itu saya kembalikan ke masing-masing karena masing-masing mempunyai penilaian sendiri dan saya nggak bisa ngomong. Ada yang bilang lebay lo ini film lu ngapain lu baperan banget, ada yang bilang nggak bisa dong ini gini ya. Tapi kalau saya pribadi ya emang tanya ini kenapa nih kok menyinggung kita, benar-benar bukan menyinggung oknum, tapi ini menyinggung negara loh. Yang seperti kita ngomong kan kalau oknum, ini ternyata pemainnya kasar, lagi mau jalan dia sengkat supaya kakinya luka. Nah kayak di Karate Kid main curang, itu kan oknum orang bukan negara, misalnya, atau bukan negara bagian ataupun segala macam seperti itu. Yang itu aja tuh udah parah Mas, yang cara dia jalan ke ruang ganti dia menang dihuin penonton kan wajar ya, tapi dia prototin balik loh Mas, cewek itu prototin balik loh, nggak ada respectnya ke penonton loh. Iya. Nah, tapi bagi orang yang terbrainwash itu dianggap ya emang kampungan penonton Indonesia atau kayak gitu Mas. Nah itu dia, dalam arti ya itu dia penggambarannya itu benar-benar menurut saya sih benar-benar sadis ya. Benar-benar nggak bingung sih kalau saya nggak ngerti kalau di bulu tangkis itu. Setahu saya kalau misalnya kalah itu pemain pemenang itu nggak bakal dihuin sih, nggak tahu ya, nggak tahu deh. Setahu saya kalau sih nggak sih wajar, kadang-kadang kalau dia saking keselnya bisa, tapi setidaknya si cewek itu segini kan ya. Iya tetap. Nah bukannya menentang, bukannya melototin segala macam. Terus posisinya kesannya gue pikir pertandingan bakal seru kan, dia lagi sakit, jadi ini pertandingan kayak bakal ketat ya, ternyata cuma kayak gitu doang Mas. Indonesia ini kasih skornya rendah banget ya. Cuma capek-capek yang jadi pemeran wasit itu capek-capek Mas, mainnya cuma dapat detik doang Mas, wasit bule. Aduh. Oke. Sampai pemerannya tuh si Ivana itu orang Indonesia beneran loh Mas itu Mas. Keturunan Indonesia ya. Dan dia ngebelain Mas. Nggak salah ya, dia kan dan namanya siapa tuh ibunya ngomong, katanya tuh sebenarnya tuh terinspirasi dari kisah yang tadi aku bilang Mas, kejuaraan dunia junior Mas. Katanya Korea terinspirasi dari sana. Tapi terinspirasi dari hasilnya tau gak Mas, bukan dari penontonnya. Gue bingung juga deh kalau kayak gitu Mas. Terinspirasi dari momen pertandingannya, tapi kan kalau dia terinspirasi nggak jelek-jelekin dong harusnya. Kalau terinspirasi dari momen pertandingannya itu nggak akan membawa-bawa, wah ini dikasih penginapannya jelek, dikasih tempat latihannya jelek. Pas ngomong penginapan jelek, ternyata itu dikasih kamarnya bagus tuh, kita lihat. Fiksi, tapi mereka jawabnya ntar kan itu fiksi ya. Aduh. Itu bagian dari bumbu-bumbu drakor, dia bilang gitu ya, susah ya Mas. Iya, nah kecuali kalau memang ternyata itu dibukakan nih, nih misalkan ternyata itu dari Korea Selatan membukakan nih, atlet gue waktu itu dikasih kamarnya kayak gini, nih waktu itu atlet gue pengalamannya kayak gini, nah itu kan fakta, kita harus. Iya, kalau dia gitu masih mungkin ya, itu juga masih defense-nya terlaluan, tapi ya masih mending mungkin ya, tapi dia kan nggak ngomong gitu ya, nggak terinspirasi dari apa-apa ya. Dan kalau mereka bilang fiksi ya film namanya bumbu-bumbu ya nggak bisa juga ya Mas ya. Aduh. Lalu nih Mas, ke para drakor lovers, pasti minatnya ke drakor pengaruh gak Mas? Menurun gak Mas? Kalau sebenarnya gini, kalau untuk secara keseluruhan mungkin menurun sih ya, menurun untuk secara keseluruhan. Tapi sebenarnya itu kalau kita bilang ini secara dewasa, dalam arti kita ngomong secara dewasa, apakah drakor Rakyat Boys ini mewakili drakor-drakor lain? Menurut saya belum tentu. Iya sih. Jadi dalam arti kalau saya pribadi, mungkin saya tidak akan menonton Rakyat Boys ini lagi. Tapi apakah saya akan mencoba menonton yang lain? Saya akan menonton yang lain karena menurut saya ini kesalahan bukan secara umum Korea Selatan salah, enggak. Ini kesalahan
entah itu di penulis atau entah itu di sutradara, kemungkinan penulis pasti ya. Nah, itu dia tuh. Nah, itu menurut saya sih kalau yang bisa ini, membuat Mas jadi nonton lagi apa Mas? kenapa? Satu hal yang akhirnya tuh Mas bisa mikir, yaudah gue lanjutin sampai 10 ah. Kalau apa Mas? Kayaknya saat ini sih belum ada sih. Serius nggak? Saat ini belum ada, mungkin satu saat itu misalkan kalau SBS memberikan permintaan maaf yang benar-benar resmi, ataupun ya tadi itu episode 5-nya akan benar-benar dihapus nih dari sejarah, kita ngomong dihapus dari sejarah tuh ya, benar-benar di-cut, dihilangkan tuh yang bagian Indonesianya. Nah, itu mungkin masih mungkin, itu juga saya bilang, saya masih belum, nggak tahu ya, sampai saat ini belum ada. Tapi kan Dari nggak mungkin kemarin, minta maaf lagi Mas. Gue rasa nggak minta maaf lagi karena apa udah didukung sama World Federation of Badminton, Mas, itu kan nggak mungkin. Nah itu sih, justru itu kenapa saya mau tahu nih drama ini ke depannya gimana nih, apalagi yang tadi itu World Federation itu bilang seperti itu tuh. Nah itu saya penasaran. Soalnya kan gosipnya kan memang sampai season 1 10 episode Mas. Ya kan? Kita 10 episode kan dibuatnya ya. Dan tidak tertutup kemungkinan akan ada season 2-nya kalau dilihat kayak gini Mas ya. Mungkin iya, mungkin enggak. Iya makanya. Nah, tapi yang pasti sih pada saat ini dari kemarin saya nggak mantau, saya nggak lihat di Netflix nih, saya nggak nonton sih, malah saya lebih nonton misalnya nonton film yang udah sering saya nonton, kayak Jumanji, saya udah nonton 10 kali lebih pun saya kemarin nonton tuh, atau Jekyll, saya udah nonton, daripada saya nonton itu, walaupun itu kemarin baru keluar, hari ini baru keluar mungkin ya, Senin Selasa kalau nggak salah ya, tapi saya nggak sentuh sama sekali. Di kolom Mas aja, di kolom komentar waktu kita bahas satu ada yang komplain keras kan Mas, matamu gitu bagus. Ya kita kan ngebahas kan episode pertama, episode kelima belum keluar ya jelas lah. Dan misalnya kalau mereka mendengarkan apa yang kita ngomongin, kita bukan hanya memuji gila-gilaan, tapi kita juga misalnya memuji istilahnya film Indonesia kita udah tonton kok istilahnya kan, Susi Susanti dan lain-lain itu kita udah nonton, tapi kita ingin agar diangkat lagi seperti itu. Dan itu kita puji episode pertama, kita kemarin itu baru nonton episode pertama, baru keluar, habis itu kita podcast, gimana kita tahu episode 5? nggak dengerin mungkin. Mereka nggak dengerin. Menurut saya mereka nggak dengerin. Iya, kesannya kayak lagi muji review drakor, ini semuji nih orang ini. Iya, nanti mereka nggak dengerin apa yang kita puji, ya itu episode pertama, karena kita podcast pas episode pertama keluar. Seperti itu. Beda misalkan episode kelima udah keluar, ya kita ngomongnya kayak gini. Tapi memang gue akuin Mas, itu sebenarnya drakor itu bagus Mas. Episode 1-2-nya tuh, 2-3 tuh cerita tuh ringan, related sama heartwarming Mas, menurut gue Mas. Lucunya tuh enak gitu loh Mas. Yes. Suasananya enak Mas. Betul. Benar gak Mas? Kita harus mengakui dalam arti, jujur saya harus mengakui dalam arti ya episode 1-4 itu bagus ya, kita harus akui bahwa itu bagus. Episode itu isinya menarik, kita harus akui menarik. Tapi kalau itu ada kesalahan, ya kita harus akui bahwa itu salah. Seperti itu sih. Dan nanti jangan karena kesalahan kita nggak ngakuin, kemarin gue nggak suka kok gini. Ya jangan, ya kita harus akui secara fair. 1-4 kita suka, misalkan. Bisa dikomplain juga dari kota. Saya kan kota kan dibilang. Kan di season 1, di episode 1 kan dibilang kan di kota kecil itu Mas. Di kota kecil tuh yang berarti beli bakmi aja harus tunggu 10 dulu baru mau diantrein gitu kan. Itu dari situ sebenarnya mereka nih produsernya emang udah punya karakter kayak ini Mas, ya kayak sedikit ngeremehin gitu kan, bagian ngeremehin di kota tersebut Mas. Ngeremehin sekolah cuma nggak ada bagian olahraganya kan, di Batam itu ada suatu kotanya namanya kan. Nah itu kan mungkin aja kita anggap itu sebagai kritikan terhadap negaranya sendiri. Iya, itu kan termasuk kritikan. Nah, sama aja kayak kalau kita misalnya nonton film Indonesia, terus kita lihat ini ada bangku sekolah yang misalnya dari kayu, yang rapuh, segala macam, itu kan sebenarnya kan kritikan terhadap apa yang terjadi seperti itu. Tapi misalkan kalau kita film Indonesia, terus habis itu tiba-tiba ngejelekin negara lain, nah itu kan udah nggak tahu, udah di luar hak kita kali ya, menurut saya ya.
di episode 1 dia bilang ini kan badminton ini sebenarnya mana jadi olahraga favorit rakyat kita. Nggak tahu itu tuh bagian nyindir juga ya. Jadi artinya ibaratnya mereka berpikir gila nih yang olahraga bukan favorit orang Korea aja bisa berani gue bikin gitu loh. Gue bikin budget untuk jadi serial gitu loh. Nah, itu kan mereka mungkin menurut saya sih mereka itu ingin meningkatkan antusias rakyatnya itu untuk kembali ke badminton lagi, untuk memajukan badminton lagi, dan itu nggak salah, benar-benar nggak salah. Dan itu kesel kenapa? juga mas kayak kita mas, saking mereka kesel mas kayak episode 1. Maksudnya mungkin nggak karena dia saking kesel nih. Pas episode 5 dia saking kesel udah mati. Produsernya udah mati nggak, sialan kita orang yang bikin badminton, dasar lo Indonesia yang negara badmintonnya kata bikin, kita pakai caranya jelekinnya gitu, bisa gak mas? Nggak bisa lah, nggak masa sih dalam arti biar lo bikin gitu, enggak lah, nggak masuk akal. Dalam arti sama aja gini, gue ngeliat si Mas Watching nih, Mas Watching ini kok saya jago main badminton kok nggak mau bahas badminton. Ya udahlah gue bahas badminton terus habis itu gue jelek-jelekin Mas Watching. Ya itu kan supaya Mas Watching panas supaya bisa bahas badminton, itu kan agak nggak mungkin lah. Gini mereka gini mas, maksudnya biar mereka tuh mikir, woi ini gue nih negara yang bukan favorit olahraga gue tapi gue bisa bikin badminton, lo Indonesia mana? Gitu mas maksudnya mas. Itu boleh yang pas pertama ya, tapi kalau dalam arti kalau sampai ngejelekin itu menurut gue sih udah bukan nggak ada alasan kayak gitu. Gue pas ngomong di podcast bilang ya ini fatal tapi ya jadi gue nggak bisa bilang ini termaafkan atau enggak mas. Gue jadi ngulak ini tak termaafkan jadi itu mas, bingung jawabannya mas, termaafkan atau nggak termaafkan mas. Nah kalau pintu maaf mah itu mah udah udah masing-masing pribadi lah mas, dalam arti tadi itu kalau maaf nggak maaf sih ya udah, yang pasti mas, apakah mas terganggu gak mas, maksudnya dalam arti minat mas terhadap drakor saat ini, biar kita ngomongnya saat ini, terhadap drakor pada umumnya ya? Iya. Enggak mengganggu atau berpengaruh enggak ya? Enggak, kecuali kalau nanti ke depannya itu ternyata itu banyak drakor-drakor yang mengarah ke menjelekkan satu negara atau menjelekkan ras tertentu. Nanti ya itu mungkin lama-lama minat akan turun, itu pasti kok. Selama ini kan nggak seperti itu. Selama ini kan mereka kan cuman istilahnya seolah-olah itu mereka itu misalnya memberi masukan atau mengkritik negara mereka. Oh ini negara mereka ini banyak pembulian, terus banyak kasus bunuh diri, terus banyak kasar tuh dari senior ke junior sampai dipukulin kepalanya, ditendangin. Nah itu terlihat, dan ternyata itu di media massa juga muncul tuh, oh ini bintang film ini, penyanyi ini waktu itu suka ngebully, itu kan muncul kan, dan itu ternyata itu isu sosial yang beneran terjadi tuh. Mereka itu bukan negara yang benar-benar bersih, ya itu tadi itu digambarin belajar sampai jam 3 malam, dan arti anak-anak sekolah stresnya itu harus masuk perguruan tinggi, itu di drakor-drakor itu atau di film-film Korea itu sudah diangkat. Dan itu awal itu kita lihat itu sebagai fiksi, tapi ternyata itu kenyataan yang terjadi di sana. Dan melalui film atau melalui drakor itu mereka mungkin ingin mengangkat, memperlihatkan ya ini yang terjadi nih di masyarakat mereka, ya itu nggak masalah. Atau mereka senang nih tiap hari ini minum soju segala macam itu tuh tiap malam sampai mabuk tuh, benar-benar mabuk istilahnya. Nah ya itu mungkin keadaan sosial mereka, karena di setiap filmnya itu mereka ada minum, nggak itu laki nggak itu perempuan, seperti itu. Nah kalau kayak gitu nggak masalah. Betul. Tapi menurut Mas secara global, secara netizen plus 2 sebenarnya mereka tuh secara Komnas pandang Mas, sebenarnya tuh mereka lebih senang sama sinetron bangsa sendiri mendrakor Mas. Kalau kita ambil kesimpulan Mas, menurut Mas kacamata Mas gimana saat ini? Itu usia ya. Dan nanti kalau usianya misalkan mungkin ya, kalau usia muda itu menurut saya ini lebih ke drakor sih. Itu nggak bisa dibungkirin sih. Karena mungkin tema-temanya mereka lebih fresh sih, dan saya nggak memakan waktu lebih banyak. Kalau sinetron Indonesia kan sampai episodenya kan banyak sekali.
Tapi sorry to say memang gue akuin Mas, kualitas sinetron ya saat ini ya di Indonesia menjual mimpi Mas, masih menjual mimpi Mas, gue nggak bohong Mas. Dan itu memang sialnya itu orang Indonesia lebih suka yang kayak gitu Mas, sial. Jadi dia ngikutin pangsa pasar. Yes, itu nggak salah, benar-benar nggak salah. Dalam arti beberapa kita bisa lihat lah. Dalam arti di YouTuber yang istilahnya yang menjual mimpi dalam arti memperlihatkan kekayaan segala macam, memperlihatkan kehidupan mewah, itu mereka penontonnya jauh lebih besar daripada mereka yang memperlihatkan istilahnya pendidikan atau apa. Nah itu memang pangsa pasar yang senang melihat yang mimpi-mimpi itu, dalam arti toiletnya segede-gede apa segala macam, Mimpi yang atau lebay gitu Mas. apa? Mimpi-mimpi yang lebay gitu loh. Mimpi-mimpi yang lebay gitu, bukan mimpi-mimpi yang bermotivasi yang bagus. Karena film itu kadang-kadang itu sebagai pelarian. Karena secara psikologis seperti itu. Ada yang bilang juga, makanya itu salah satu stasiun yang katanya tanda kutip nggak pernah nayangin sinetron yang jual mimpi, tapi nyatanya dia mau yang kualitas, tapi nyatanya dia mau bangkrut. Iya betul. Kan kenyataan gitu. Yang dalam arti yang kita bilang stasiun TV swasta yang waktu itu sempat membuat serial-serial yang tanda kutip itu mencoba berbeda, tanda kutip itu dianggap itu kualitasnya lebih bagus segala macam. Ternyata akhirnya itu hampir bangkrut dan saya di cancel kan dalam arti serialnya. Dan itu memang pangsa pasar itu kita nggak bisa salahin sih. Selama masih ada pasar, ya mereka yang berbicara. Selama masih ada pasar, rumah produksi lihat arah pasar yang nggak lihat kualitas saat ini di Indonesia misalnya. Karena gini, kalau kita ngomong kualitas itu kan akhirnya kan ngomong ke apakah benar kualitas itu, kita berbicara kualitas itu patokannya ya kualitas atau kualitas bagi penonton, gitu ya. Ada orang yang merasa istilahnya maaf kata film horor esek-esek bagi mereka berkualitas bagi mereka karena menghibur mereka, gitu ya. Tapi secara kenyataan, misalnya kita ngomong secara dibedah nih, dari naskah, dari cerita, dari sinematografi, yang mungkin itu nggak bisa dianggap berkualitas seperti itu. Dan mau kita akun memang kita akun nih Mas ya, drakor saat ini, apalagi untuk saat ini ya, emang rata-rata berkualitas sih Mas. Sejak Parasite juara itu makin berkualitas sih Mas, drakor-drakor yang ada di Korea ya. Karena mereka ini kalau menurut saya ini salah satu yang membuat serial menjadi hancur itu adalah kebanyakan episode. Kita nggak usah ngomongin soal sinetron Indonesia lah. Kita anggaplah kayak film serial barat pun yang sampai 10 season lama-lama itu hancur tuh ceritanya. Bahkan kayak kita ngomong lah kayak film superhero lah, kayak serial superhero kayak The Flash, Arrow dan lain-lain itu yang makin banyak seasonnya itu pasti makin berantakan. Justru kenapa dari dulu itu serial kita bilang itu serial drakor atau bahkan sebelum drakor booming, serial Jepang atau J-drama itu sangat bagus karena mereka itu terbatas cuma 18 episode, 10 episode, 6 episode, misalnya seperti itu tuh. Dan jadi mereka udah misalnya kalau udah tamat ya udah, enough is enough. Jangan nanti nih penonton naik ya udah, itu nanti lama-lama kan sampai ratusan episode, 300, 400 sampai 700 itu kan ide cerita kan pasti kan tarik ulur. Betul. Itu tapi kenapa nggak bisa dipungkiri persentase kualitas drakor sama serial Indonesia, gue bisa bilang 80-20 Mas saat ini Mas. Ya karena pangsa pasarnya. Karena pangsa pasarnya Mas. Kalau kita anggap ada produser yang berani nih, misalnya kayak misalkan ambil contoh lah, membuat serial kayak Ikatan Cinta tapi ternyata hanya 18 episode aja misalkan. Berani gak? Jangan tergoda, ini ratingnya naik nih, kita bersambung lagi. Berani gak di stop? 18 enough is enough. 20 ya tamat ya tamat. Mereka yang penting ini apapun bisa jadi cerita Mas. Apapun jadi cerita Mas.
Nah, itu dia. Kan beda yang tadi saya bilang itu dari waktu J-drama pertama kali Tokyo Love Story, Ordinary People dan lain-lain yang zaman dulu itu, yang zaman pas waktu RCTI masuk segala macam itu mereka cuma terbatas dan itu kita ya itu yang membuat misalnya berkualitas menurut saya sih. Karena dengan cerita yang singkat mereka akan benar-benar Iya sih Mas. seperti itu. Ya tetap rasa kita pengen nonton drakor sih, emang kalau bagus ya tetap kita tonton sih Mas, nggak sampai sefanatik mungkin benar-benar tuh shoot dan drakor buat drakor enggak sih Mas ya. Iya, kalau menurut saya sih kalau ada sesuatu yang bagus ya kita ambil yang bagus ya, kalau sesuatu yang jelek kita bilang jelek, jangan ngomong dasar lu pecinta plastik lo. Kalau plastiknya nanti kalau plastiknya itu bagus ya kita akuin dong. Masa sih gara-gara drakor ini kita bilang Parasite jelek? Karena apakah karena drakor itu terus film-film lain itu film Korea lain itu kita jelek karena bilang ngatain mereka plastik segala macam? Jangan, itu nggak dewasa, bener nggak? Jangan karena kesalahan ini dalam arti terus karena kesalahan ini ngapain lu nonton film misalkan film drakor Nevertheless lah apalah atau Hospital Playlist lah dan segala macam karena kesalahan yang ini ya menurut saya sih enggak. Kecuali kalau suatu negara membuat permasalahan dengan negara lain, nah ini terserah mau dalam arti kita boikot produknya negara tersebut mungkin iya. Itu kan beda. Kalau ini kan beda. Kalau aku kan jujur-jujurnya saat ini dari kita ngomong kualitas ya, bukan kita ngomongin pangsa pasar deh. Bagi aku 80-20. Kalau menurut Mas apa? Impor versus sinetron Indonesia. Oh, kalau Mas merasa bahwa impor kalau lokal itu malah 80 ya menurut Mas ya? Impor 80 masih aku akuin suka 80 drakor. Oke, iya benar. Kalau impor 80 betul. Tapi kalau misalkan kalau usia ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin lebih suka sinetron mungkin itu jadi dari usia juga sih Mas. Tapi kalau ngomong secara global Mas, secara global masih import sih, masih import. 80-20 atau 60-40? 60-40 lah menurut saya sih. Karena sinetron Indonesia kenapa masih bisa berjaya sampai ratusan episode tiap hari? Ya karena ada penonton. Kalau nggak ada penonton mereka pasti akan stop. Dengan sendiri mereka akan stop. Di mana sinetron itu menjadi sampai 700 episode ya itu karena ada penontonnya. Kalau drakor sama serial barat Mas? Kenapa? Gimana Mas secara perbandingan Mas? Kualitas? Sekarang drakor masih ya. Berarti karena tadi itu kalau serial barat itu masih cukup panjang ya. Masih kecenderungan itu kayak cukup panjang ya. Kayaknya mungkin kuatnya tuh di dramanya kali Mas Korea ya, drakor ya. Karena kalau actionnya sama yang di luar drama kalah sih Korea ya sama barat ya Mas ya kayaknya ya. Teknologinya. Sebenarnya sih banyak juga sih, dalam arti banyak juga kayak film thrillernya, terus habis itu science fictionnya. Drakor itu justru bervariasi sih, menurut saya sih. Bervariasi sih. Dan mulai cukup aneh-aneh sih. Dan saya idenya itu cukup bagus menurut saya. Coba aja lihat di View. Cukup bagus sih, gue akuin sih ada maknanya. Kadang-kadang ringan tapi ada maknanya ya Mas ya. Drakor tuh kadang ringan ada maknanya ya. Iya, dan mereka itu kalau yang rumit, yang rumit, yang ringan, yang cinta-cintaan, yang sadis-sadisan, yang nggak bermutu, tapi yang menyindir kejadian pembunuhan, kejadian apa yang ternyata terjadi di tanda kutip kekotoran di negaranya, itu mereka berani, dan itu justru yang menjadi nilai plus mereka, seperti itu sih. Iya sih Mas. Suatu strength point-nya sih dari drakor sih Mas. Yang salah satu strength point-nya itu menurut saya itu jangan takut menamatkan serial. Jangan takut enough is enough. Iya, Korea itu berani ya. Ya karena udah, berarti nggak ada season 2 ya udah nggak masalah, ya udah tamat ya ngapain dipanjangin, nanti punya anak, punya istri, punya cucu, punya buyut, ngapain?
Iya. Kalau drakor salah satu keunggulannya orang pada nantikan dia kalau dia enough ya enough bener sih. Loh, akhirnya kan dikangenin. Iya kan? Makanya sampai aktornya tuh ikut itu ya, euforia aktornya sama aktrisnya ya. Betul. Contohnya nih yang Nevertheless ini Mas. Itu kan kayaknya aktor sama dia ini nih di cerita kayak aku lihat dari episode pertama kayak cerita dia terlalu kuatin nih Mas, masih biasa-biasa, tapi di aktornya nih didengung-dengungkan ya. Kayaknya sih. Dari ceritanya juga kan cukup unik juga tuh ya, cukup berani juga ya, tentang apa yang artnya itu ya, yang patungnya segala macam ya, bucin lah, bucin-bucinannya. Itu kok dia marah sih Mas? Kan gambar tubuhnya kan ya kayak kalau nggak salah ya. Iya, itu gambar patung ibaratnya ya lagi naked ya, tapi ya itu kan nama seni kan. Ya sama aja misalkan kalau pacar lu seni terus habis itu lu mau tubuh lu dibikin patung ya tanpa izin loh. Dengan atas nama seni lu bugil dibikin patung itu ya lu shock juga, walaupun temannya bilang itu seni loh, jadi dia itu mengagungkan lu seperti dewi. Nah, ya itu kan, tapi kan lu tanpa izin bisa lu dibikin patung nakednya lu kan juga bingung juga. Aduh. Oke, kita udah ngomong panjang lebar nih Mas ya. Gue itu pemerannya bagus itu Mas. Yang Nevertheless itu first impression gue ke dia tuh bagus tuh Mas. Aura kalem dan apa ya, aura starnya tuh bagus tuh Mas, itu Mas, si PW itu Mas. Bagus ya. Ternyata pas gue buang di Facebook, kan gue tulis di Instagram Mas, ini aura nih bintang film nih bagus banget ya. Ternyata pada komen temanku tuh, itu kan yang main Word of Merit ya. Word of Merit ya. Iya. Itu gue nggak nonton tuh karena gue nggak mau emosi. Ternyata itu kan yang pelakor di situ yang dikeselin orang katanya. Oh, oke. Itu gue nggak nonton tuh karena gue takut emosi. Oke. Ini kita udah ngomong panjang lebar nih Mas nih, nggak sadar nih. Aduh, kita mau lihat nih, saya penasaran nih 1 minggu depan nih bakalan jadi berita apa lagi nih yang soal Rocket Boys ini nih, apalagi dengan komentar dari Federation itu, Badminton Federation. Bisa balik nggak Mas ya? Ratingnya bisa jadi 7 lagi nggak Mas ya? Kayaknya enggak lah ya. Semoga enggak sih. Kok semoga enggak ya? Enggak lah. Hebat tuh Mas. Netizen Indonesia hebat loh Mas, bisa bikin kayak gitu loh Mas. Iya. Betul. Nanti kita lihat deh dramanya ini nih sampai 1 minggu ke depan nih saya mau lihat nih. Oke Mas, sekali lagi nih Mas, thank you banget nih Mas. Kita malam-malam udah hampir tengah malam nih kita ngobrolin ini enggak. Aduh, ini yang bikin geleng-geleng nih ya. Aduh. Oke. Sekali lagi kita coba bahas film Nevertheless Mas, coba Mas, bagus kayak kita lihat ya. Nanti atau kita bahas-bahas yang lain nih ya. Iya. Semoga ritme hidup kita udah mulai teratur lagi, jadi kita bisa mulai berkarya lagi nih. Ya, semoga corona cepat berlalu Mas, nih makin gawat aja Mas. Iya. Ini harus benar-benar dijaga sih, jangan sampai lengah, dan nanti masker, sekarang itu harus double masker, terus habis itu jangan istilahnya ya, jangan meremehkan lah, mentang-mentang oh ini saudara saya, keluarga saya, walaupun yang tidak serumah, jangan terlalu meremehkan juga sih menurut saya sih. Gitu. Oke Mas, thank you banget nih Mas. Thank you Mas Bebe. Oke, nanti kita bicara lagi film-film lain nih Mas ya. Oke Mas Bebe. Oke, untuk Sobat BB69, terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa mendengarkan episode lainnya tentunya dengan tema berbeda. Thank you Mas Bebe. Oke, see you. Bye. See you Mas. Bye.